Halo semuanya, selamat datang di channel Radar Movies. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan recap film di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebuah serial fantasi Shadow and Bone Season 1 Netflix episode 8 final yang berjudul No Mourners. Sebelumnya konten ini berisi spoiler ya, so tontonin dulu serialnya, tentu saja hanya di Netflix. Langsung aja yuk kita mulai. Final dimulai di mana ia meninggalkan euforia menegangkan di episode 7. Dengan karakter utama kita memasuki vault dengan perahu. Semua orang tentu berada di ujung tanduk. Alina ingin meruntuhkan vault, tetapi Kirigan mengingatkannya bahwa dia mengendalikan kekuatannya. Sementara itu, The Crows sedang mempersiapkan diri dan membersihkan senjata mereka. Ini adalah pembukaan yang brilian dengan semua karakter siap untuk memulai perjalanan terakhir mereka. Dan kemudian, akhir dari Shadow and Bone Season 1 membuat kita ke subplot menarik yang ingin kita eksplorasi lebih jauh. Nina dan Matthias akhirnya mendapatkan keselamatan. Nina mengatakan kepadanya bahwa dia belum selesai dengannya, tapi Matthias menjelaskan dia tidak bisa pergi dan kembali ke Fjerdan. Dia akan diadili di pengadilan militer sebagai pembelot. Matthias juga menjelaskan bahwa dia akan dicap sebagai pengkhianat untuk kerasnya, tetapi berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Pasangan itu telah jatuh cinta, tetapi ada tembok yang menghalang di antara mereka bahwa mereka memimpikan hal yang mustahil. Itu semua karena mereka adalah golongan yang berbeda dan saling memusuhi satu sama lain. Mereka mustahil akan bersama. Saat mereka makan di sebuah pub, atau bisa juga kita sebut bar, Matthias pingsan. Ternyata seorang kenalan Nina bernama Fedyor membuatnya pingsan. Mereka telah menemukan Nina. Nina memberitahu Fedyor bahwa Matthias bersamanya. Fedyor mengatakan kepadanya bahwa Draskel tidak akan pernah berubah. Dia memberi Nina kesempatan untuk tidak dilihat sebagai pengkhianat. Nina berteriak budak di pub dan mengklaim Matthias mencoba menjualnya. Dia bilang dia akan bersaksi di pengadilan dan ingin dibawa ke katedral. Fedyor mencoba memberitahu seorang pria yang tertarik di dekatnya bahwa itu bukan masalah mereka dan bahwa Matthias adalah Fjerdan dan Nina adalah Grisa. Tetapi pria itu melihatnya sebagai peluang hadiah dan tidak peduli. Tiba-tiba mereka menarik senjata. Fedyor dan kelompoknya tentu harus mundur. Pengalihan Nina berhasil. Dia menyelamatkan Matthias setidaknya untuk saat ini. Kepribadian Nina sangat menarik. Semoga kita belajar lebih banyak tentang karakter ini di musim 2 nanti. Di tempat lain, Kirigan terus menggunakan kekuatan Alina untuk membuat terowongan di vault. Dia memberitahu Alina bahwa vault adalah senjata terhebat yang mereka miliki. Di sisi lain vault, Jenderal Zlatan ingin membunuh semua orang di Skiff. Ia merasakan Sun Summoner adalah ancaman bagi kemerdekaan mereka. Sementara itu, The Crows menunggu dengan sabar untuk melihat apa yang direncanakan Kirigan. Kas percaya sang jenderal penuh dengan rasa dendam. Inej menemukan Mal bersembunyi di ruang bawah tanah bersama mereka. Mal mengatakan dia ingin membunuh Kirigan dan menyelamatkan Alina. Kas menyuruh Inej memberikan senjatanya kepada Mal. Karakter di kedua sisi cerita utama akhirnya bergabung, menciptakan tim yang sangat tangguh. Shadow and Bone Season 1 episode 8 merangkai akan rencana Kirigan mulai bertahan saat nasib para karakter dan dunia mereka mulai runtuh. Ini benar-benar final. Kirigan menggunakan kekuatannya untuk memperluas vault menuju kota di sisi lain. Dia menyebutnya sebagai pembalasan. Mereka dapat mendengar orang-orang berteriak di seberang. Kirigan membantai seluruh kota. Dia mengumumkan bahwa mereka dapat mengamar ulang semua peta. Dan dengan Sun Summoner, dia mengontrol vault dan dapat menghancurkan kota manapun. Dia percaya semua perang dengan Ravka sudah berakhir. Mal tiba di atas kapal dan mulai menembak. Tetapi anak buah Kirigan segera menggulingkannya. Kirigan memberitahu Alina untuk fokus pada cahaya agar mereka semua aman atau temannya akan mati. The Crows bergerak untuk menyerang. Inej menunjukkan keahliannya. Tetapi saat dia akan dibunuh, Zoya tiba-tiba menyelamatkannya dan meminta bantuan untuk menghentikan Kirigan. Dan kemudian, tepat pada waktunya, Kas dan Jasper datang untuk membantu. Inej melemparkan pisau ke Kirigan, namun Kirigan menipisnya dan memberitahu mereka untuk tetap dalam kegelapan. Volcra menyerang perahu mereka. Kita akan terus bertanya-tanya,
Apa sih yang bisa dilakukan Alina yang mempunyai kekuatan yang besar ini? Sementara season 1 Shadow and Bone belum memperlihatkan kemampuan penuh pada penonton, setidaknya memberi kita gambaran tentang betapa penting dia dalam situasi putus asa. Alina memiliki perasaan aneh dan melihat rusa jantan di depannya. Kirigan menawarkan Alina tangannya untuk membentuk kesetiaan, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkannya dan menggunakan belati untuk mengiris benda mitos yang menjembatani kekuatan mereka dari tangannya. Dalam momen yang luar biasa, dia menunjukkan kepada Kirigan siapa dia sebenarnya dan menyatakan bahwa rusa jantan memilihnya, terlepas dari campur tangannya. Mal mendorong Kirigan dari perahu dan mereka saling bertarung saat Jasper menyelamatkan Alina dari salah satu anak buah Kirigan. Mal berulang kali menembak Kirigan, tetapi tidak berpengaruh. Tapi kemudian Volcra menabrak Kirigan dan semua karakter menganggap dia sudah mati. Mal kembali ke Alina yang tidak sadarkan diri. Dia memohon padanya untuk kembali. Air mata memenuhi matanya saat dia merasakan semuanya sudah berakhir. Kemudian Alina bangun dan menggunakan kekuatannya untuk membawa mereka ke tempat yang aman dan keluar dari Vault. The Crows, Alina, Mal, dan Zoya berkumpul kembali di sekitar perapian. Jasper memberitahu Alina bahwa mereka tidak dapat menculiknya setelah dia menyelamatkan hidup mereka. Cas memberitahu Alina bahwa ia sangat berharga bagi dunia. Alina memberinya beberapa perhiasan kerajaan yang mahal dan meminta Cas untuk tetap diam tentang siapa Alina. Cas setuju dengan kesepakatan itu. Alina menatap Vault dan memberitahu Mal bahwa keadaan mereka lebih buruk daripada sebelumnya. Dia pikir dunia akan menyalahkannya. Mal berjanji bahwa dia akan meruntuhkannya suatu hari dan dia akan tetap di sisinya. Sedangkan Zoya ingin kembali ke Vault untuk pergi ke Nova Kribis untuk melihat apakah keluarganya baik-baik saja. Cas dan Inej memperingatkannya bahwa dia akan dihantui selama berhari-hari jika dia mencari orang mati. Zoya memberitahu Alina bahwa dia tidak bisa tinggal di Ravka karena aparat akan mencoba mempertahankan kekuatannya dan menyalahkan semua kejadian ini padanya. Dia merasa orang-orang akan menghidupkan Grisa lagi. Alina perlu mencari sekutu baru. Zoya menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Alina, tetapi dia berterima kasih padanya dan meminta Alina untuk tetap hidup. Di sisi lain, Nina mengunjungi sel Matthias dan memberinya makan. Matthias marah dan menangkapnya. Nina bersikeras bahwa dia sedang mencoba untuk menyelamatkan hidupnya dan bahwa dia akan membatalkan tuntutan ketika ia diadili di peradilan. Seorang pria di dekatnya tertawa, menyatakan bahwa butuh waktu yang lama untuk sampai ke pengadilan dan mereka akan menuju ke Hellgate di mana mereka akan membusuk di sel. Nina memberitahu Matthias bahwa dia dapat memperbaikinya, tetapi Matthias sudah tidak tertarik lagi. Kapal Nina berlabuh di Oskervo dan pemberhentian berikutnya adalah Caterdam. The Crows, Alina, dan Mal secara kebetulan menaiki kapal yang sama. Inej menyampaikan kepada The Crows bahwa Driessen dan Pekka sedang menunggu kepulangan mereka dan mereka tentu akan menginginkan kepala The Crows jika mereka tidak membawa Sun Summoner. Cas mengatakan dia punya rencana dan membutuhkan Headrender. Nina sengaja mendengar percakapan itu. Desas-desus di kapal beredar bahwa Sun Summoner sudah mati. Mal memberitahu Alina bahwa mereka perlu menjadi hantu untuk sementara waktu. Mereka kembali bersama lagi seperti dahulu kala. Adegan berpindah kembali ke Vault. Ternyata Kirigan selamat. Dia meminta Vault untuk mengikutinya dan kemudian season 1 berakhir, memberi gambaran tentang apa yang akan terjadi di season kedua. Membawa drama dan banyak aksi fantasi yang berharga, Shadow and Bone season 1 episode 8 mendorong penonton untuk membayangkan apa yang akan terjadi, membawa kisah mencekam ke masing-masing sisi yang sesuai saat karakter memulai perjalanan mereka berikutnya. Sekian video dari Radar Movies. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan recap film menarik di channel ini. Sayonara.